nama saya Dika Rapinoval. Saya dari manajemen pariwisata semester 2. Saya akan memberikan pendapat tentang COVID-19. Dampak dari virus corona yang muncul sejak akhir tahun 2019 lalu tidak hanya pada kesehatan saja. Perekonomian berbagai negara pun turut terkena imbasnya. Industri pariwisata adalah salah satunya. Meskipun Cina sudah mengupayakan berbagai usaha untuk mencegah penyebaran virus corona dari Wuhan, kasus demi kasus ditemukan di negara lain. Hal ini menyebabkan orang lain semakin takut untuk berpergian, penerbangan jadi sepi, dan negara diisolasi. Jadi dampak seperti diisolasi. Melemahnya industri pariwisata akibat virus corona juga terjadi di Indonesia. Beberapa destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok mengalami penurunan pengunjung. Wisatawan mancanegara adalah sumber pemasukan nomor 1 dari Pulau Dewata. Terlebih wisatawan dari Cina adalah penyumbang terbanyaknya. Pada bulan Februari 2020, sebanyak 3.920 wisatawan datang ke Bali menurut kantor imigrasi Bali, dan angka ini tahun ini turun sebesar 33%. Sejak bulan Januari, akibat virus corona, jumlah wisatawan Cina ke Bali pun berkurang drastis. Tahun 2019 lalu, sekitar 2 juta wisatawan Cina mengunjungi Bali, sedangkan pada bulan Februari hanya sekitar 4.000 wisatawan. Diperkirakan Bali akan sulit untuk mencapai target melebihi 2 juta pengunjung di tahun 2020 ini. Pada terlihat sepi dari pengunjung, hanya ada pengelola usaha yang duduk santai di pesisir. Beberapa kapal pesiar bahkan memutuskan untuk tidak berlabuh di Bali. Selain itu, jumlah penghuni hotel di Bali turun sampai 70% sejak virus corona menyebar, dan hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan para karyawan. Meskipun begitu, pemerintah Provinsi Bali memberikan imbauan kepada pengusaha hotel dan travel supaya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Akan tetapi, dampak virus corona pada ekonomi tidak bisa dihindari. Maka dari itu, beberapa karyawan hotel di Bali hanya dibayar setengah gaji. Pemotongan ini diperlukan agar usaha tetap berjalan, namun juga menjaga kebutuhan ekonomi para karyawan. Beberapa manajemen hotel juga meminta para pekerja mereka untuk cuti saat sedang sepi. Industri pariwisata adalah industri yang melibatkan manusia sebagai komoditas utamanya. Maka dari itu, maskapai penerbangan, hotel, restoran, dan agen perjalanan yang mengandalkan pemasukan mereka dari turis mengalami krisis akibat penyebaran virus corona. Asosiasi Industri Penerbangan Internasional (IATA) bahkan sudah mengumumkan bahwa kerugian industri penerbangan akibat virus corona bisa menginjak angka 113 US dollar. Jika terus biarkan, negara bisa mengalami kerugian akibat industri pariwisata yang terus anjlok. Pariwisata internasional yang terus bertumbuh adalah salah satu industri yang paling signifikan menaikkan kondisi ekonomi dunia sejak tahun 1950-an. Jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan internasional yaitu 1 miliar jiwa tahun lalu 2010 dan 1,4 miliar pada tahun 2018. Menurut WHO, angka ini diperkirakan akan terus bertambah. Akan tetapi, semenjak virus corona menyentuh skala global, angka ini menurun. Posisi saya adalah manajer sebuah perhotelan di tempat wisata. Saya akan melakukan beberapa hal apabila virus corona telah berakhir, seperti memberikan diskon dan promo menarik bagi para pengunjung hotel, seperti sewa kamar hotel murah. Selain itu, tamu akan diberi potongan harga 20% untuk makanan dan minuman di restoran hotel, serta bebas mengakses fasilitas gym dan kolam renang. Melakukan promo di media sosial secara masif, menerapkan strategi yang lebih baru sehingga membuat para wisatawan tertarik, meningkatkan pelayanan serta kebersihan di hotel, meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan baik dari segi pelayanan penginapan, fasilitas, serta makanan dan minuman.
Diharapkan poin-poin yang telah saya jelaskan dapat menarik perhatian para wisatawan tanpa rasa was-was setelah mewabahnya virus corona. Selain itu, keadaan industri pariwisata diharapkan normal kembali dan bahkan bisa menjadi lebih baik. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.